Kalian tahu gak apa sih penyebab dicabutnya penerima beasiswa KIP kuliah? Nah, video ini cocok nih buat kalian sebagai penerima KIP kuliah di tahun 2021 ini dan kalian siswa yang ada niatan dan menginginkan mendaftar KIP kuliah di tahun selanjutnya. Nah, di video ini aku akan membahas mengenai faktor apa saja yang menyebabkan beasiswa KIP kuliah dicabut. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, aku menyarankan buat kalian untuk menonton video ini sampai habis supaya apa yang disampaikan oleh aku kalian paham inti-intinya, supaya kalian ada pencerahan ke depannya dan juga ada target untuk ke depannya juga supaya status penerima beasiswa kalian nggak dicabut kayak gitu, supaya ada target intinya kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, tentunya kalian juga sudah tahu setiap beasiswa, setiap penerima beasiswa tentu saja ada kriteria dan perjanjian khusus ataupun ketentuan khusus sebagai penerima beasiswa tersebut, entah itu dari nilai dan yang lainnya. Nah, terkhusus untuk beasiswa KIP kuliah ini ataupun bidik misi juga sama. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan khusus yang dimana kalian akan diharuskan tidak melakukan dan harus melakukannya kayak gitu. Ada yang harus dilakukan dan ada juga yang tidak harus dilakukan, jangan dilakukan kayak gitu. Nah, untuk yang pertama nih, faktor yang menyebabkan status penerima beasiswa KIP kuliah dicabut nih. Yang pertama banget yaitu mengenai nilai IP-nya, IPK ya. Nilai IP itu sangat penting bagi kita sebagai penerima beasiswa KIP kuliah. Kenapa? Karena kita sebagai penerima beasiswa KIP kuliah itu mengandalkan akademik, keaktifan, dan juga karena faktor keluarga juga. Oleh sebab itu, ada kriteria batas minimal IP per semesternya kayak gitu, IPK-nya juga. Nah, di setiap kampus itu ada yang berbeda-beda dan itu juga tergantung prodi dan juga jurusan. Prodi jurusan sama aja sebenarnya kayak gitu, ataupun tiap fakultasnya itu walaupun satu kampus perguruan tinggi ada yang membedakan dari segi batas minimal IP per semesternya kayak gitu. Dan di kampusku juga ada batas minimalnya. Nanti aku jelasin di agak akhiran ya. Aku umum dulu di sini. Nah, untuk yang pertama itu yang aku udah katakan tadi yaitu IP per semesternya. Jadi kalian IP per semesternya itu berapa? Misalkan ada yang mengharuskan batas minimalnya itu 2,75 per semesternya. Jangan kurang dari itu kayak gitu. Nah, di kampusku itu berbeda lagi misalkan kayak gitu dan yang lainnya. Itu tuh untuk batas minimal IP-nya itu nantinya ada 2-3 kali. Maksud dari 2-3 kali itu maksudku 2 sampai kali peringatan. Nah, bila mana IP kalian per semesternya itu misalkan semester 1 kalian nilainya itu kita ambil contohnya itu minimalnya itu 3. Nah, semester 1 kalian itu kurang dari 3, misalkan 2,8. Nah, nanti kalian akan diberi peringatan terlebih dahulu oleh koordinator penerima beasiswa KIP kuliah itu. Nah, ataupun advokasi dan kemahasiswaan misalkan ya. Nah, misalkan itu udah peringatan dan kalian kayak buat perjanjian ataupun apa. Nah, nanti lanjut nih semester 2 kalian masih diberi kesempatan. Nah, untuk semester 2 misalkan kalian tuh masih tetap kurang dari batas minimalnya itu, yaitu misalkan jadi 2,9,5 meskipun 0,5 bedanya tetap aja. Nah, nanti kalian dikasih peringatan dulu. Nah, ada yang sampai 2 kali peringatan doang dan yang ketiga kalinya kalau lagi ya udah dicabut, dan ada juga yang sampai 3 kali dulu, kalau keempatnya ya udah langsung dicabut kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman, perlu dicatat dan perlu dipahami. Nah, yang selanjutnya yaitu kalian gak boleh ataupun kita gak boleh melebihi dari batas semester yang udah ditentukan, yaitu cuman 8 semester perlu dicatat.
Karena apa? Karena ya udah, emang itu batas S1 itu 8 semester. Ini untuk S1 ya, terkhusus untuk S1 kayak gitu. Nah, itu tuh kalian misalkan sebagai penerima beasiswa KIP kuliah ini, kalian itu malah melebihi batas 8 semester itu, misalkan 9 semester. Nah, untuk yang ke-9-nya itu, yang semester 9-nya itu, kalian bayar pribadi. Kayak gitu, teman-teman semua. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu menikah. Kalian gak boleh atau gak diperbolehkan menikah pada saat menempuh pendidikan dan sebagai kalian sebagai penerima beasiswa KIP kuliah. Kalian gak diperbolehkan menikah. Kalau misalkan kalian yang reguler itu diperbolehkan, karena apa? Ya itu terserah Anda, terserah hak Anda, nggak ada ketentuan khusus dari pemerintahnya kayak gitu. Nah, terkhusus buat kita sebagai penerima KIP kuliah, kalian nggak boleh menikah terlebih dahulu kayak gitu. Jadi sabar dulu teman-teman semua. Yang selanjutnya itu kalian nggak diperbolehkan mengambil cuti. Kenapa? Karena itu aja, karena akademik kalian harus kayak lebih gitu loh, ataupun minimal lah kayak gitu kan. Nah, jadi cuti itu hanya untuk yang reguler saja, orang-orang yang memang memiliki perekonomian yang lebih dari kita kayak gitu. Tapi untuk cuti ini ada beberapa kampus yang nggak mengharuskan kalian itu nggak boleh ngambil cuti. Misalkan ya kita walaupun misalkan terdesak misalkan ya udah gak apa-apa misalkan ya, itu tergantung ke kampus kalian masing-masing nantinya. Itu terindikasi kalian melakukan kejahatan atau kriminalitas atau tindak pidana. Nah kayak gitu, jadi kalian misalkan melakukan hal-hal yang mencela dan merusak nama baik kampus dan merusak nama baik kalian sebagai penerima KIP kuliah, nah kalian akan ditindaklanjuti dan akan dicabut. Dan itu tuh biasanya kalau yang melakukan hal-hal yang di luar batas itu bakal langsung aja, nggak kayak minimal IP tadi per semester ada peringatan dulu. Nah kalau itu nggak ada langsung kayak gitu, karena itu udah mencoreng nama baik kampus juga kayak gitu kan. Nah ada yang nanya, Kak gimana nih misalkan IP kita tuh per semesternya tuh nggak naik gitu, misalkan tetap aja segitu tapi kita di atas batas minimalnya misalkan 3. Nah kita tuh dapatnya itu 3,1 terus gitu kan, atau 3,5 gitu misalkan. Nah itu tuh nggak apa-apa, nggak diperharuskan juga untuk naik gitu, asalkan nggak di bawah batas minimalnya. Akan tetapi lebih baik lagi jika tiap semesternya naik, karena ada kesempatan untuk cum laude. Di sini aku mau nyontoin supaya kalian lebih terarah lagi, lebih ada pandangan lagi bagaimana contohnya itu. Nah di sini aku nyontoin surat ataupun keputusan dari rektor kampusku, yaitu Universitas Negeri Semarang, kepada kita sebagai penerima KIP kuliah. Nah di sini aku contohin ya. Nah kalian jangan skip nih, ini penting banget nih. Ini penting banget sumpah ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah teman-teman semua, ini contoh dari fakta integritas ya. Jadi sebagai penerima beasiswa KIP kuliah di Universitas Negeri Semarang, nah di sini ada fakta integritasnya. Nah ini akan diisi pada saat pengisi jadi mahasiswa baru, dan ini sesudah kita daftar ulang ya. Nah di sini apa aja sih? Nah bukan siapa tahu sih sebenarnya bakal rata-rata mirip lah kayak gini ya, nggak jauh beda. Nah di sini tertera selama menjadi penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Nah saya bersedia untuk, nah ini karena harus ditandatangani ya. Nah yang pertama, melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa secara sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di Universitas Negeri Semarang. Nah ini ada undang-undangnya kayak gitu, di SKA juga ada. Nah yang kedua itu, tidak menjadi bagian dari kepentingan organisasi atau partai politik. Jadi kayak nggak berurusan dengan parpol ya, jangan berurusan dengan parpol tertentu di luar tugas.
Misalkan kalau ada tugasnya atau ditugaskan sebagai apa gitu, pembicara, speaker ataupun apa, nah itu boleh. Kalau di luar dari tugasnya nggak boleh. Dan fungsi sebagai penerima beasiswa KIP kuliah kayak gitu. Nah yang ketiga, menolak dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan paham radikalisme. Dicatat radikalisme. Oke. Yang keempat, menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk mencapai visi misi. Nah ini maksudnya karena ini fakta integritas yang harus, itu tuh kayak sumpah gitu ya, kayak perjanjian gitu. Nah yang kelima, menjunjung tinggi kehormatan dan kebijakan pimpinan UNES. Terus yang keenam, tidak menggunakan dan berupaya mencegah penggunaan narkoba, psikotropika dan bahan terlarang. Jadi kayak ya kalian tahu sendirilah ya gitu. Yang ketujuh, tidak melibatkan diri dalam perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, dan berupaya mencegah terjadinya perbuatan tercela tersebut. Nah, ini nih yang paling penting banget, memenuhi indeks prestasi IPK minimal 3 dan selama 2 semester berturut-turut IPK tidak boleh kurang dari 3. Jadi batas minimal IP per semester di kampusku yaitu di UNES yaitu 3 dalam skala 4 kayak gitu. Jadi kalau kurang dari ini, seperti yang aku udah jelasin tadi, jika 2 kali berturut-turut kurang dari batas yang ambang lah minimal IP semester di tiap kampus, ya akan ada diperingatin dulu gitu kan 2 kali itu kayak gitu. Terus yang 9, mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan. Jadi kalau kita tuh kalau di kampusku kalau ada kegiatan kampus gitu biasanya harus ngikut gitu, bakal diundang gitu kayak gitu. Dan yang ke-10, tidak boleh menikah selama menjadi mahasiswa penerima beasiswa KIP. Jadi kalau kita sebagai penerima KIP itu gak boleh menikah gitu selama perkuliahan, selama kita penerima beasiswa KIP ini, seperti yang aku jelasin tadi kayak gitu. Nah gimana teman semua, itulah kenapa kita harus berhati-hati juga dan kita harus bersiap juga gitu kan. Nah insya Allah lah kita harus berusaha, dan aku juga ya masih semester 3 ini ya kayak gitu. Mungkin segitu untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Semangat terus kita sebagai pejuang KIP kuliah, pejuang kampus, kalian yang masih menuju persiapan masuk kampus, semangat terus ya. Oke, segitu dulu video kali ini. See you next time. Bye bye.